Indonesia naik ke ranking 15 dunia, sementara Malaysia merosot dan Thailand mulai merasa terancam. Komentar fan ASEAN langsung meledak di media sosial. Ada yang mengakui, ada yang tak terima, bahkan ada yang sampai bawa-bawa IQ dan ekonomi. Apa sebenarnya yang terjadi setelah Indonesia tampil luar biasa di final AFC? Simak sampai habis karena komentar-komentarnya bikin geleng-geleng kepala dan lucu abis. Dan seperti inilah komentar fan ASEAN menanggapi hal tersebut. Bentar lagi Malaysia akan menyusul karena dia mau ngambil pelatih futsal dari Jepang, mantan pelatih timnas futsal Indonesia yang sekarang melatih timnas futsal Jepang. Jepangnya aja kalah, WKWKWK. Yang naik ranking Indonesia, yang dibully Malaysia. Tidak ada bangsa lain yang sering bully Indo selain Malaydes. Dan gak ada bangsa yang sedungu orang Indo yang kerjanya bully Malaysia, seakan-akan kehidupan mereka lebih baik dari rakyat Malaysia sana. Hehehe. The real king of ASEAN, selalu ikut kejuaraan AFC, bukan cuma sekali di final, anggap dirimu raja ASEAN. Raja selalu berganti di setiap periode, seperti sepak bola saat ini rajanya adalah Argentina karena menjuarai Piala Dunia dan Copa America. Begitu juga di ASEAN, dahulu Thailand adalah rajanya futsal. Tapi masa kini raja ASEAN futsal adalah Indonesia karena menjuarai AFF. SEA Games, final AFC, itu fakta kawan. Di sepak bola cuma 3 negara ASEAN, Indonesia, Thailand, Vietnam, yang sampai ke round 3 kualifikasi World Cup. Di futsal juga cuma 3 negara ASEAN, Indonesia, Thailand, Vietnam, yang bisa mengimbangi negara Asia yang lain. 3 negara ini, Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang menggendong ASEAN. Malaysia cuma perusahaan invent ASEAN dengan pemalsuan dokumen. Futsal Vietnam Tour World Cup nomor 2. Futsal Indonesia Tour World Cup tidak ada kata-kata. Dari segi permainan, level Vietnam sama dengan Thailand dan Malaysia. Tim ampas ini mau disamain dengan Thailand. Hehe. Apa? Hanya min 2 poin? Jadi SEA Games tidak masuk hitungan? Tak pernah ucap hello, hatiku melambai. Hawi mau, hamaya. Au. Kasihan juga Malaysia kalau dipikir-pikir. Soalnya Malaysia termasuk kuat juga di futsalnya ASEAN. Banyak juga peminat pemuda sana yang hobi futsal. Gua tahu karena gua sempat merantau di Dhaka waktu itu. Malaysia adalah kaki ke-6 di atas tanah. Indonesia masih IQ kaki di tanah banding Malaysia. Hahaha. Kogi rembatan kogi. What? Ogol lah satu tindakan yang bijak. Satu tindakan yang berani meledak daripada luar kotak penalti. No dokumen palsu, no party. Hahaha. Timnas futsal Indonesia nyaman di posisi 15. Beda 4 angka sama timnas futsal Thailand yang berada di posisi 11 ranking FIFA dunia. Prestasi luar biasa buat Malaysia yang semakin nyaman merosot ke bawah. Katanya IQ tinggi, sombong tapi main futsal nggak pakai otak, asal nendang, asal lari, kesana kemari, yang penting ikut meramaikan saja. Setiap ajang olahraga selalu kalah sama IQ rendah. Nunggu waktu bakalan dibanet. Nipu paspor, masih nggak ada malu berdebat tentang bola. Olahraga apapun, Malaysia itu ditapak kaki Indonesia. Untuk sementara, ranking sepak bola Indonesia hanya beda satu tingkat dan itu kau sombongkan. Jelas kalau Indonesia, Thailand, Vietnam itu seimbang. Thailand unggul sedikit. Sama Malaysia di bawah tapak kaki. IQ tinggi itu dibantu orang Cina dan Indianya. Kalau pribumi ya IQ rendah semua. Biasa itu bang, mereka kalau udah kalah pasti bahasnya ekonomi sama IQ bang. Kabar yang sangat menggembirakan dari IQ 1000. Kagak bola sepak, kagak futsal, ngampas. Wih, Malay masuk 100 besar, masih dibully tetangga nggak ya? Malaysia, kita ada peningkatan. Semoga sukses dan berjaya negeri jiran. Salam support dari Indonesia. Kita ada penurunan, tetap lanjutkan Malaysia. Tak apa, tak apa. Yang penting ringgit unggul jauh. Kata fan Malaysia, kami bakal balas ini di World Cup Kabadi. Tak apa ranking futsal Malaysia turun. Yang penting rakyat Melayu boleh terbang. Kabarnya nanti SEA Games Malaysia akan hapus cabang futsal diganti Kabadi. Malaysia main futsal nih untuk isi masa lapang saja. Malaysia lebih fokus ke sukan hoki atau badminton. Konoha aja yang beria-ria main futsal nih. Masih ingat zaman emas futsal Malaysia tahun 90-an dan awal 2000-an? Masa itu Indo? Malaysia dan Thailand selalu ada di TV, yang lain masih dibungkus. Malaysia badut ASEAN. Jangan ikut Piala Asia kalau nggak pingin ranking turun. Alhamdulillah, prestasi baik naik 19 peringkat. Semakin besar angkanya, semakin tinggi peringkatnya. Badminton pakai orang Chinese dan India, di futsal pakai orang Malaysia. Ya sudahlah. Halo ChatGPT, 24 dengan 89 itu selisih berapa ya? Malaysia, mantap. Prestasi terbaik adalah mampu memasukkan dokumen pemain Latin.
Coba diajak matchday sama anak-anak SMK biar kawannya tidak terlalu tangguh. Padahal ada permainan PAU malah main futsal. Ranking 15 dunia bukan kebetulan. Itu hasil kerja keras dan bukti nyata di lapangan. Tapi pertanyaannya sekarang, masih ada yang bilang Indonesia belum layak disebut Raja Futsal ASEAN. Thailand memang masih di atas secara ranking. Vietnam terus konsisten. Malaysia katanya mau bangkit. Tapi faktanya Indonesia tembus final AFC dan ranking melonjak drastis. Jadi menurut kalian, apakah ini awal dominasi baru Indonesia di futsal Asia Tenggara? Atau cuma momentum sesaat sebelum digeser lagi? Tulis pendapat kalian sekarang di kolom komentar. Siapa Raja Futsal ASEAN saat ini? Kalau kamu bangga dengan timnas futsal Indonesia, tekan like sekarang juga. Subscribe biar kita kawal terus perjalanan Garuda sampai tembus 10 besar dunia.